Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengantar kewirausahaan. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Ade Sukraini sebagai penjelas materi, yang kedua Adingka Rahmabulara sebagai penjelas materi, yang ketiga Aditya Handika sebagai penjelas materi, yang keempat Anissa Fadilah sebagai penjelas materi, yang kelima Sahara Puja sebagai penjelas materi, yang keenam Saras Chandriani sebagai penjelas materi, yang ketujuh Sylvia Safitri sebagai penjelas materi, dan yang terakhir saya Yuniati sebagai moderator. Baiklah, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan terbagi menjadi 6. Yang pertama, disiplin ilmu kewirausahaan. Konsep pertama yang wajib dimiliki dalam memulai kewirausahaan adalah disiplin ilmu kewirausahaan itu sendiri. Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Thomas Zimmermann 1996 yang menjelaskan bahwa kewirausahaan itu merupakan hasil dari sebuah disiplin. Nomor 2, objek studi kewirausahaan. Berdasarkan pendapat dari Sumahamidjajah 1997, konsep ini merupakan aplikasi dari nilai abilitas seseorang dalam bentuk perilaku yang biasa diperbuat saat menjalankan wirausaha itu sendiri. Yang ketiga, hakikat kewirausahaan. Saat hendak menjalankan sebuah usaha mandiri, tentu Anda harus memahami lebih jauh makna dari pengertian dari wirausaha itu sendiri secara detail. Ini akan menjadi prinsip bisnis Anda ke depannya. Yang keempat, karakteristik dan nilai-nilai hakiki kewirausahaan. Tentunya dengan memahami kedua istilah penting tersebut, usaha yang Anda jalankan bisa berjalan dengan lebih lancar ke depannya. Yang kelima, berpikir kreatif. Kreativitas merupakan modal awal dalam menjalankan sebuah bentuk usaha mandiri, karena di dalam kewirausahaan itu juga membutuhkan sikap dan kepribadian yang tangguh untuk menghadapi berbagai kendala di dalam usaha itu sendiri. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ade Sukriyani. Kepada Ade Sukriyani dipersilahkan. Dasar kewirausahaan. Makna yang terkandung pada konsep-konsep wirausaha tersebut adalah sepadan maknanya dengan kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Ronstadt dalam Kuratko dan Hodges menjelaskan bahwa seorang wirausaha adalah seseorang berupaya untuk mengatur, mengelola, serta bersedia menanggung risiko dari suatu usaha. Seiring dengan perkembangan yang terjadi dan semakin beraneka ragamnya upaya yang dilakukan oleh wirausahawan tersebut, wiraswasta adalah seorang yang modal utamanya adalah ketekunan, keterampilannya yang dilandasi sikap optimis, kreatif, dan melakukan usaha sebagai pendiri pertama, disertai pula keberanian menanggung risiko berdasarkan suatu perhitungan dan perencanaan yang tepat. Usaha adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan yang keberanian mengambil risiko, keutamaan, kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri. Wirausahawan atau entrepreneurship adalah sebagai sebuah topik yang sangat menarik untuk dianalisis dan didiskusi yang telah diperankan oleh para ahli ekonomi pada abad ke-18 dan semakin populer pada abad ke-19. Terima kasih kepada Ade Sukraini. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Adingka Rahmabulara. Kepada Adingka Rahmabulara dipersilahkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya Adingka Rahmabulara mengenai peranan penting dalam kewirausahaan. Yang A. Problematika pendidikan kewirausahaan. Ditinjau dari tujuan dan fungsi pendidikan tersebut, maka akan ditimba akan arti pentingnya wirausahaan dalam arti adanya keteladanan yang bertumpu pada tanggung jawab dan kemampuan diri manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, perwujudan wirausaha menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Yang B. Tujuan penulisan buku. Tujuan menyajikan hasil riset yang penulis lakukan terkait pengembangan dan pemahaman penting tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan bagi semua profesi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
Buku ini ditulis berdasarkan pada hasil penelitian penulis tentang pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dan kajian literatur yang relevan. Buku ini menekankan bahwa pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi diperlukan dalam bidang apapun, tanpa memperhatikan bidang yang ditekuni atau profesi seseorang. Selanjutnya, yang C, metode kajian. Memberikan gambaran proses kegiatan riset yang dilakukan, maka perlu disajikan metode kajian dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Selanjutnya, peran dan pentingnya kewirausahaan. Menciptakan lapangan pekerjaan berarti membuka pintu kehidupan untuk orang lain, membuka cahaya baru bagi sebuah keluarga yang sedang diliputi masalah ekonomi, juga berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Maka tidak berlebihan apabila Zimmerer dan Skorbrong menyebut seseorang pencipta kerja atau seorang wirausahaan sebagai seorang pahlawan. Namun, sangat disayangkan apabila seorang sarjana yang sangat diharapkan banyak orang untuk menjadi seorang pahlawan tetapi tidak bisa merealisasikannya. Bahkan lebih buruk lagi, bukannya menjadi pahlawan dalam menciptakan lapangan kerja, namun justru menjadi pengangguran. Hal ini terjadi salah satunya adalah karena selama kuliah tidak mendapatkan pengajaran mengenai kewirausahaan, sehingga tidak tumbuh sebuah kesadaran bahwa kewirausahaan adalah penting. Oleh sebab itu, universitas memiliki peran penting dalam hal ini. Terima kasih kepada Adingga Rahma Bulara. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anissa Fadilah. Kepada Anissa Fadilah dipersilahkan. Pendidikan kewirausahaan. 1. Pada umumnya generasi muda Indonesia tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha. 2. Terlalu banyak mencari kerja namun sedikit pencipta kerja. 3. Kewajiban untuk mendidik dan melatih generasi muda untuk memiliki kemampuan menciptakan pekerjaan pada diri sendiri. 4. Kekayaan alam Indonesia berpotensi untuk dikembangkan. 5. Meningkat kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Peran penting dalam pengembangan karakter positif. 1. Menstimulasi kompetensi wirausaha. Meliputi mengambil inisiatif menjadi proaktif menghadapi risiko dan mengimplementasikan ide. 2. Menstimulasi kompetensi manajemen meliputi perencanaan, keputusan, dan komunikasi mengambil tanggung jawab. 3. Menstimulasi kompetensi sosial meliputi kerjasama, membangun jejaring, melaksanakan peran baru. 4. Menstimulasi kompetensi perorangan meliputi percaya diri dan bermotivasi, berpikir keras, dan belajar mandiri. Unsur kewirausahaan. Unsur kolektif meliputi pengetahuan, daya pikir, kepandaian, dan intelektual hal untuk mencari penalaran dan tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang. Unsur psikomotorik meliputi keterampilan dan daya inisiatif. Daya ini dapat mencirikan seseorang untuk bersikap malas atau rajin. Unsur intuitif. Kewaspadaan atau daya intuitif melebihi dikenal dengan feeling. Seseorang tersebut sesuatu apakah akan meraih sukses atau tidak, apakah suatu produk akan laku di pasaran, apakah ketulusan ini harus diambil atau tidak. Ciputra 2009 mengelompokkan entrepreneur sebagai 1. Bisnis entrepreneur. Bisnis entrepreneur dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu owner entrepreneur dan professional entrepreneur atau entrepreneur. Owner entrepreneur adalah pendiri sekaligus pemilik sebuah bisnis, sedangkan entrepreneur adalah seorang entrepreneur atau seseorang yang memiliki daya usaha untuk mempraktekkan di perusahaan milik orang lain. Walaupun mereka orang gajian, namun pola pikir dan cara kerjanya tetap seperti seorang entrepreneur sejati. 2. Social entrepreneur. Social entrepreneur adalah para pendiri. Terima kasih kepada Anissa Fadilah. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sahara Puja. Kepada Sahara Puja dipersilahkan. Pemikiran yang keliru tentang entrepreneurs atau Allen 2007. 1. Entrepreneurs memulai bisnis semata-mata karena uang.
Entrepreneurs membangun bisnis untuk banyak alasan, tapi umumnya alasan utama mereka adalah untuk mendapatkan independensi dan menciptakan sesuatu yang baru. 2. Dibutuhkan uang yang sangat besar untuk memulai suatu bisnis. Beberapa studi menunjukkan bahwa modal utama yang terpenting bagi entrepreneurs untuk memulai usaha bukanlah uang semata, melainkan beberapa banyak sumber daya yang dapat diakses atau dikontrol oleh mereka, seperti membangun tim yang kuat, jaringan yang luas, dan bagaimana hubungan mereka dengan rantai nilai. Yang ketiga, bisnis selalu diawali dengan ide hebat. Umumnya, bisnis yang sukses seperti Walt Disney, Sony, dan Mac tidaklah diawali dengan ide yang sangat luar biasa. Faktanya, mereka memulai bisnisnya dengan tim yang tangguh, yang berkeinginan kuat untuk mendirikan dan melakukan bisnis. Yang keempat, entrepreneurship tidak dapat diajarkan. Faktanya, banyak hal tentang entrepreneurship dapat diajarkan, termasuk skill khusus dan perilakunya. 5. Daya imajinasi yang kuat. 6. Perencanaan yang teliti dan matang. 7. Kemampuan membuat keputusan yang jitu. 8. Ketekunan dan ketabahan menghadapi kegagalan. 9. Daya pikir yang tajam. 10. Kemampuan mengubah energi seksual menjadi energi kerja. 11. Emosi positif. 12. Kekuatan doa. 13. Indera keenam yang berfungsi tajam. 14. Kemampuan mengelola 6 rasa takut utama. Takut miskin, kritik, sakit, dibenci, takut tua, dan takut mati. Kunci sukses berorganisasi. 1. Membangun dan menjalankan strategi bisnis yang jitu. Yang kedua, menampilkan sajian nilai pelangganan yang bermutu tinggi. Yang ketiga, mengejar sumber informasi dan pengetahuan. Keempat, sistem manajemen yang berpusat pada jaringan dan proses. Yang kelima, menemukan pusat pasar yang paling menguntungkan. Yang keenam, mengelola organisasi dan bukan mengelola angka-angka. Yang ketujuh, menyeimbangkan kontrol dan pemberdayaan. Yang kedelapan, mengelola aset intelektual. Yang kesembilan, meningkatkan produktivitas berdasarkan nilai tambah. 10, menjalankan proses penyesuaian dan pengadopsiannya. Terima kasih kepada Sahara Puja. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sylvia Savitri. Kepada Sylvia Savitri dipersilahkan. Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia belum membagi kemampuan kognitif manusia ke dalam 6 tingkatan. Tingkatan pengetahuan berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Tingkat analisis. Di tingkat analisis, seorang akan mampu menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Tingkat evaluasi dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Tingkat pemahaman dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambar laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan. Sebagai contoh, orang di level ini bisa memahami apa yang diuraikan dalam fishbone diagram, Pareto chart, dan sebagainya. Tingkat aplikasi. Di tingkat ini, seorang akan memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan prosedur, metode, rumus, teori di dalam kondisi kerja. Tingkat sintesa. Satu tingkat di atas analisa, seseorang di tingkat sintesa akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Kepada Sylvia Savitri, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Aditya Handika. Kepada Aditya Handika dipersilahkan. Kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama, dari Richard Cantillon. Kewirausahaan adalah sebagai pekerjaan seseorang pengusaha
yang membeli barang pada harga tertentu, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang belum pasti. Yang kedua, Joko Untoro, pengertiannya ialah kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan seseorang. Yang ketiga, Edi Soerianto Suegoto, kewirausahaan ialah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Selanjutnya, sikap dan kepribadian kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri dan optimis. Seseorang wirausaha haruslah memiliki sikap percaya diri dan tidak mudah tergiring dengan arus. Menjadi seorang wirausaha harus berani menunjukkannya sebagai seorang yang bisa untuk dicontoh. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, mempunyai dorongan kuat, energik, tekun, dan tabah, tekad kerja keras, dan inisiatif. Yang ketiga, berani mengambil risiko dan mempunyai tantangan. Menjadi seorang wirausaha haruslah berani mengambil risiko yang besar. Entah risiko itu nanti akan menghasilkan untung atau rugi yang besar. Yang keempat, kepemimpinan. Seorang wirausaha haruslah memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, yang diantaranya yaitu jujur, berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain, dan terbuka terhadap saran serta kritik. 5. Berorientasi masa depan. Maksudnya, memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan. Selanjutnya, fungsi kewirausahaan. 1. Fungsi makro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak dan pemacu perekonomian suatu bangsa, menciptakan kemakmuran rakyat, peretaan kekayaan, dan kesempatan. Terima kasih kepada Aditya Handika. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saras Chandriani. Kepada Saras Chandriani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saras Chandriani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran, sifat, serta kemampuan yang perlu diasah oleh seorang wirausaha. Yang pertama yaitu peran. Peran wirausaha yaitu 1. Wirausaha mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu wirausaha berusaha mengurangi ketegangan sosial. Yang ketiga yaitu berusaha meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat di lingkungannya. Yang keempat yaitu berusaha memajukan perekonomian suatu bangsa dan negara. Yang kelima yaitu memperkecil sifat ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Selanjutnya yaitu sifat wirausaha. Wirausaha memiliki sifat berusaha untuk berprestasi. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengambil risiko. Yang ketiga yaitu inovasi serta kreativitas. Yang kelima yaitu bersifat sebagai pemimpin. Selanjutnya, kemampuan-kemampuan yang perlu diasah seorang wirausaha. Yang pertama yaitu kemampuan teknis. Kemampuan teknis wajib dimiliki oleh seorang wirausaha, yaitu kemampuan memimpin, manajemen, serta organisasi yang ditunjang oleh kemampuan berkomunikasi. Yang kedua yaitu kemampuan dalam manajemen bisnis. Kemampuan perencanaan dan pengelola manajemen bisnis seperti menyusun rencana, menjalankan rencana, atau melakukan kontrol. Yang ketiga yaitu kemampuan pribadi atau attitude. Seorang wirausaha haruslah mampu mengendalikan diri, disiplin, tidak gentar mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Terima kasih kepada Saras Chandriani. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.